Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyahidina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz hujjaj, khusus yang saya hormati Ikatan Mushola Baitul Huda beserta jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, terkirim doa dan harapan semoga kita semua senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan lahir batin kita, Allah murahkan rezeki kita, mudah segala macam urusan kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur alhamdulillah. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tahrimul uquqi wa qati'atur rahim. Aku durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya memutuskan tali persaudaraan. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu, semoga Allah memberikan keridhaan anhuma terhadap keduanya, yaitu Abdullah bin Amr bin As dan Amr bin As. Ayat Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara keterkaitan dengan dosa-dosa besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah berarti bisa menduakan atau meminta kepada selain Allah, atau meminta kepada bahkan lebih dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita umat manusia itu untuk apa? Untuk ibadah. Secara konsepnya betul untuk ibadah. Secara konsepnya betul manusia dijadikan oleh Allah itu sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin di muka bumi. Tapi sejatinya ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian hidupnya di mana?
di surga. Ngapain di surga? Ibadah? Enggak. Ya. Ngapain di surga lagi ada? Bersenang-senang. Jadi hakikatnya kita itu diciptakan oleh Allah untuk bersenang-senang. Enggak. Hakikatnya. Tapi lantas karena ada dosa, kan Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam uskun anta. Hai Adam, berdiam engkau, anta wa zawjuka, dan istrimu di mana al-jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya. Apapun yang dimau, apapun yang diingin, apapun yang diminta, ada. Apapun yang diingini datang. Kan gitu. Benar enggak? Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu syarat, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku. Kan gitu ya? Apa syaratnya? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kamu berdua ini deketin pohon ini. Toh, dua. Udah bersenang-senang. Benar enggak? Nikmatin apa yang ada, nikmatin apa yang dimau, diminta. Gak pakai berlelah-lelah, berletih-letih, datang sendiri tuh nikmat. Asalkan satu, jangan kamu berdua deketin pohon ini. Ya, jadi ada larangan. Kemudian ternyata apa? Ya, ternyata apa? Diterjang. Ya, dilarang, diterjang. Emang ternyata sifat dasar kita manusia itu penasaran. Bahasa orang sekarang kepo. Gitu. Kepo bahasa mana? Kepo bahasa mana? Bahasa mana? Arab. Kepo itu akronim. Tahu akronim nggak? Akronim itu singkatan. Ya, kepo itu akronim singkatan. Ya, RI kepanjangannya Republik Indonesia, kan gitu. BNN Badan Nasional Narkotika Nasional. Gitu ya. Iya. Sama MPR itu kan singkatan ya. Iya. Kepanjangannya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Ini kepo. Kepo. Kepanjangannya Pengen tahu. Kepo itu akronim cuma dari bahasa Inggris. K-nya itu now, E-nya everything, P-nya particular, O-nya object. Ya, jadi asalnya dari bahasa Inggris. Cuman orang pada kadang-kadang kepo. Nggak ngerti dari mana itu asalnya. Ya, itu asal ngomong aja. Tinggal. Artinya kepo itu apa sih? Pengen tahu banget. Kan gitu. Emang kayak now, E-nya everything, setiap. Partikel itu ya di bawahnya apa tuh? Partikel itu di bawahnya atom, ya. Molekul, atom, partikel. Berarti yang hal yang paling kecil, ya objek yang setiap objek terkecil itu pengen tahu. Itu makanya disebut. Nanti ada gimana begitu? Kenapa sih Allah larang kita berdua untuk mendekati pohon itu? Padahal tinggal nikmatin enak-enak apa saja, dinikmatin, mau minum susu ada, nggak pakai merah dulu enggak, ya, mau minum madu ada, nggak pakai berantem dulu tuh sama lebah, kan gitu, tinggal nikmatin. Wala taqraba hadhihi syajarah, namun diterjang, akhirnya diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi, akhirnya apa?
ketika berada di Surga. surga. Penghalangnya apa? Penghalangnya adalah dosa. Jadi kalau kita mau bersenang-senang, nikmatin surga sebelum surga, bisa ternyata. Yang penting gak berbuat dosa. Benar, itu buktikan. Berarti kalau kita tidak berdosa, meminimalisir perbuatan dosa, penghalang kenapa Nabi Adam dan Ibunda Hawa kenikmatannya tidak seperti ketika berada di surga. Penghalangnya adalah dosa. Jadi kalau kita pengen bersenang-senang, dapat nikmat, mesti kita tidak berdosa. Sing penting nggak dosa, ya. Yang penting nggak punya dosa. Apalagi dosanya ini al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa sih hak Allah atas hambanya? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Qala ayyabuduna wa la yusyriku bihi syai'an. Nyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kita kadang-kadang sadar nggak sadar ngerti akan selain kepada Allah. Ya. Wah, ini kalau bukan hilangkan Allah, ya, kita lupa akan Allah. Alhamdulillah, wasilah pulang. Nah, ada ungkapan itu. Kenapa? Kita mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Ingat, dalam pujian itu kan ada puji qadim alal qadim, puji qadim alal qudus, puji qudus alal qadim, puji qudus alal qudus. Puji qadim alal qadim berarti pujian sang qadim, Allah yang maha terdahulu terhadap Allah. Allah berhak memuji diri Allah. Ada puji qadim alal qudus, pujian Allah terhadap makhluknya. Berapa banyak pujian Allah terhadap baginda Rasul. Kemudian ada puji kudus alal qadim, pujian makhluk terhadap sang Khalik, Allah yang maha terdahulu. Puji kudus alal kudus, kudus itu ya berarti baru kita makhluk. Memuji, saling memuji. Kita memuji. Hakikatnya ketika kita memuji makhluk, ya hakikatnya kita sedang memuji Allah sang pencipta makhluk. Tuh. Makanya kita kembalikan kepada Allah segala sesuatunya, ya. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mintain kita itu, ya, tujuannya Allah agar dikenal melalui makhluknya. Siapa makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah? Nur Muhammad. Ada tulisan Muhammad di sini? Muhammad itu kan terdiri dari mim, ha, mim, dal. Mim pertama itu kepala, ha itu kedua tangan, mim kedua badan, dalnya itu kedua kaki. Jadi kita badan kita itu membawa nama Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Nabi Muhammad itu wujud daripada manusia yang menjadi khalifah di muka bumi, yang menjadi pemimpin di muka bumi.
namanya Muhammad. Jadi kita semua manusia membawa nama Muhammad, ya, membawa nama Muhammad. Kemudian lantas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan makhluk namanya Muhammad, ini yang kelak nanti akan menjadi khalifah, yaitu manusia, wujudnya organ tubuhnya tidak lepas dari 4 huruf tadi, min, ha, min, dal. Ya. Kemudian terus lantas ketika Allah sudah menciptakan makhluk, wasilah untuk mengenal Sang Khalik melalui apa? Melalui ibadah yang enggak boleh enggak, kudu harus dikerjakan, namanya ibadah sholat. Ibadah sholat. Ibadah sholat seperti apa wujudnya? Seperti apa gerakannya? Gerakannya seperti nama lain daripada Muhammad, namanya Ahmad. Nah, tulis kali ya. Kalau tulis kelihatan enggak? Ahmad. Tulisan Ahmad ada enggak di situ? Enggak ada. Nah, ini tulisan Ahmad nih. Ya, hurufnya ada 4. Ya, Ahmad. Gerakan sholat seperti apa? Ahmad. Cuma 4 tuh gerakannya. Alif berdiri, haknya ruku, mimnya sujud, dalnya duduk. Udah. Ini sholat. Ahmad itu sholat. Alif berdiri, haknya ruku, mimnya sujud, dalnya duduk. Itu gerakan sholat ini. Ya, itu ibadah yang gak boleh enggak, mesti kudu dikerjakan, ada pada lafaz Ahmad. Itulah makanya diperintahkan ayat budullah wala yusyriku bihi syai'a, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, banyak orang menganggap dulu animisme, dinamisme ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada orang yang menyembah laut, ada menyembah sungai, ada sungai dianggap sakral. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh penduduk Mesir di masanya Umar bin Khattab, di masanya gubernurnya Amr bin As. Itu di Mesir, Pak. Di Mesir itu dulu ketika air yang ada di Mesir itu surut, apa yang dilakukan mereka penduduk Mesir? Cari tumbal. Siapa tumbalnya? Wanita yang cakep, yang cantik, juga super hiasan, kemudian dilempar. Ya, lempar kemana? Laut, kali, sungai Nil. Yang pada akhirnya apa? Besokannya pasang. Ya, udah ada tumbal. Kalau enggak itu terus berlangsung bertahun-tahun. Kata Amr bin As, ini enggak beres. Ya, ini sama saja meminta kepada selain Allah, menggantungkan nasibnya berharap kepada selain Allah. Ini yang disebut dengan menyekutukan Allah. Ya. Akhirnya lapor tuh kepada siapa? Khalifah Umar bin Khattab, laporan keterkaitan apa yang terjadi di Mesir. Ini Mesir kok punya kebiasaan membayar wanita nih. Airnya surut. Orang-orang butuh air buat apa? Mandi, buat minum, ya, buat nyuci, butuh air. Akhirnya tumbal. Bertahun-tahun untuk menyebutkan Allah. Akhirnya diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab nyuratin. Nah, ini karomahnya Umar bin Khattab dulu.
Disurati gitu musim sungai yang lain. Ingkun kata min qabli, itu ditulis suratnya. Surat Al-Risalah Linnain min Khalifah Umar bin Khattab. Sama seperti kita nulis surat kepada yang terhormat Sungai Nil. Itu sama seperti itu. Surat dari Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Ya sama seperti kita menulis surat. Ditulis apa, dipaparkan tuh apa yang terjadi, dipaparkan apa yang terjadi seperti apa yang dilaporkan oleh Gubernur Amr bin As yang naik ingkun tata jirimin qablik. Air Nail, Sungai Nil, apabila engkau mengalirkan airmu seperti sebelumnya, maka aku gak akan pernah butuh kepada selamanya. Tapi jika memang engkau mengalir karena Allah, karena berharap ridha Allah, mengalirlah sungai. Ternyata air itu makhluk hidup, Pak. Ini air nih. Air itu makhluk hidup. Ajak ngobrol. Benar Pak. Air makhluk hidup. Coba Bapak komen-komen sebelum minum. Kasar Pak, gak berguna. Komen-komen itu apa? Itu sesuai dengan penelitian air yang dari baca-baca apa yang sampai diomel-omelin. Itu molekulnya bentuknya gak karuan, acak adul bahasa kita. Tapi ketika air itu dipuji, apalagi dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Al-Fatihah, air itu akan berbentuk seperti kristal, mengkristal. Ternyata ada energi positif, sama seperti manusia. Coba mau satu orang jelek, gak berguna, artinya kan hancur, ya kan gitu. Artinya hancur, lebur, galau, gelisah, ya sama seperti air buruk itu. Tapi ketika dipuji, disanjung, mengkristal, berbunga-bunga, bahagia. Air pun sama. Makanya kenapa ada air doa, ya. Ciptakan energi positif, ya. Air doa itu mengkristal, ya. Airnya apapun, gitu. Airnya apapun, ya. Merek apapun, nggak ada merek apa. Yang penting didoain. Itu makhluk hidup. Air makhluk hidup sama pohon deh. Pohon tiap hari kita omelin, lama-lama mati tuh pohon. Kenapa? Makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Jadi ternyata ciptakan energi positif itu ya dari sikap kita. Air itu makhluk hidup. Ya, makanya kenapa kok air Sungai Nil itu disuratin oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Ada responnya. Apa responnya ketika disuratin? Itu kan dikasih langsung ada dua surat. Yang pertama buat Amr bin As gubernur, yang kedua buat Sungai Nil. Surat yang paling surat yang kedua ke Sungai Nil. Kan penasaran Amr bin As, apa sih suratnya, mau sampai disuratin? Akhirnya ternyata itu udah paling esok harinya itu air Nil, Sungai Nil yang tadinya surut, esok harinya pasang mengalirkan air lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata air itu makhluk hidup. Jadi jangan pernah nyanyiin. Ada tuh cerita di Coget itu, rumahnya pinggir kali Ciliwung, paling bawah, kalau ukuran banjir dia banjir, tapi nggak kebanjiran. Kenapa? Kata dia, saya emang nggak pernah iseng sama air. Ya penting jangan iseng sama air gitu. Ya kita nikmatin saja. Ya, kalau ada banjir, ajak ngobrol air. Jangan lama-lama gitu. Ya lama-lama, cepet-cepetnya ya. Gimana banjir itu akhirnya banjir. Akhirnya ya kita ciptakan energi positif. Ya kenapa? Karena mereka itu semua adalah makhluk hidup. Ya. Sama seperti orang gini masak. Satu contoh gitu, masak emak-emak gitu, bini masak sambil ngomel Pak.
Itu nggak lama tuh masakan cepet basi, Pak. Ya coba diomelin sambil masak paling gede sama suami gue pada nyata gitu ya. Lagi nggak senang suami sambil masak. Itu masakan nggak sampai sehari udah basi, Pak. Kenapa? Diomelin dulu. Beda, nggak masaknya baca sholawat, masaknya baca Quran, Masya Allah. Jadi bilangin ke bini gitu ya, kalau masak gitu ya, sambil sholawatan, kalau masak sambil ngaji gitu ya. Kalimat thayyibah, syukur-syukur sambil zikir, insya Allah Pak disuguhin sama kita nikmat lahap lo pada nambah. Ya, itu ternyata bumbunya apa? Ya, mengajarkan Allah. Jadi yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada Muaz bin Jabal, "Sumakala atadri ma haqqul atas hambanya?" Hamba pun punya hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak Allah itu Allah berasukan, maka hamba pun punya hak terhadap Allah. Apa haknya? Idza fa'alu dzalik alla yu'adzibahu. Kalau memang seorang hamba atau hamba Allah sudah melakukan memenuhi haknya Allah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu haknya. Yang pertama dosa besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wa huququl walidain. Sebelumnya dalam riwayat Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith. Yang kedua riwayat Abdullah bin Amr bin As dalam redaksi yang berbeda. Ya, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Kita terus diingatkan, kita terus diberikan peringatan akan betapa bahayanya durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Azab yang kontan, Pak. Azab yang kontan nggak pakai entar-entar. Azab yang kontan cash nggak pakai nunggu. Azab yang kontan cash nggak pakai entar nanti di akhirat, yaitu azab terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Coba deh, cash, Pak. Mau coba? Jangan coba-coba ya. Kemarin kisah Al-Qamah. Di Indonesia ada kisah maling gondang, dengan itu azab yang kontan. Ya. Nggak pakai kita nunggu di akhirat, nggak pakai entah nunggu kita mati, enggak, kontan Pak, di azab. Berapa banyak orang-orang yang durhaka kepada ayah bundanya, kepada ibu bapaknya, diazab di dunia. Nauzubillah. Bagaimana kita ingin mencapai kehidupan dunia, apalagi kita ingin bersenang-senang gitu ya. Kan tadi Allah ciptakan awalnya manusia itu biar senang-senang. Ya, ciptakan surga di dunia sebelum surga, hakikat surga yang kelak nanti kita akan seperti minimalisir dosa, ya. Minimalisir dosa. Karena kan kita pernah mungkin rasanya kok hanya pengen hati kita ngerti di surga itu hati bicara, apa yang dibicarakan ada. Gitu. Pernah nggak ngerasain kita itu baru diomongin ada muncul? Pernah nggak begitu? Pernah. Main makan bubur nih. Memang ada tiba-tiba teng buburnya. Ya. Karena di segala sesuatu yang kita cari, kita ubah-ubah nggak ketemu, ya itu. Jadi ketika kita lagi ngerasa nikmat, apalagi minimalisir dosa, ya prasangkaan kita selalu baik, ya insya Allah tajam, Pak. Apa yang kita mau lagi kita pikirin ada.
Itulah gambaran kecil surga meskipun belum sedikit pun mewakili keadaan surga. Seperti itu. Jadi rukukul walidain masuk ke dalam kategori dosa besar. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa yang bukan haknya, membunuh satu kali membunuh orang saja faka'annama qatala nasa jami'ah, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ya, membunuh satu orang faka'annama qatala nasa jami'ah, maka seakan-akan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Ya, itu membunuh satu manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Kemudian wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Al yaminul ghamus allati yaqibuha kadziban amidan, saksi atau sumpah palsu yang disumpahkan dengan dusta amidan dan sengaja. Berapa banyak orang yang bersumpah atas nama Allah dan kemudian palsu. Summiyat ghamusan, dinamakan ghamus ni annaha tarmisul halifa fil ithmi. Kenapa dinamakan al-yaminul ghamus? Al-yamin itu sumpah, ghamus palsu dinamakan ghamus karena sesungguhnya tarmisul halifu fil ithmi, menerjunkan orang yang bersumpah dalam lembah dosa. Jadi itu diantara dosa-dosa besar, menyekutukan Allah, durhaka terhadap orang tua, membunuh jiwa yang tanpa hak, kemudian bersaksi atau bersumpah palsu. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kita jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu ajma'in wa afuwikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.